Mita, zuzuzu, zuzuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas fisika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran. Lalu bagaimanakah cara menuliskan hasil pengukuran tersebut dalam suatu laporan? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video pembelajaran kita hari ini. Mita, zuzuzu, zuzuzu. Ketidakpastian, ketelitian, dan ketepatan hasil pengukuran. Apa sih itu ketidakpastian? Nah, setiap alat ukur memiliki nilai ketidakpastian yang biasanya ditunjukkan melalui angka taksiran. Nah, ketidakpastian pengukuran terbagi menjadi dua, ada ketidakpastian mutlak dan ada ketidakpastian relatif. Nah, kalau ketidakpastian mutlak itu berhubungan dengan nilai ketepatan atau presisi, sementara untuk ketidakpastian relatif itu berhubungan dengan nilai ketelitian atau akurasi. Nah, untuk nilai ketidakpastian mutlak biasanya terdapat pada pengukuran tunggal, sedangkan untuk ketidakpastian relatif biasanya diperoleh dari hasil pengukuran yang berulang. Oke, bagaimana cara mengetahui nilai ketidakpastian dari suatu hasil pengukuran? Untuk pengukuran tunggal, nah di sini kita lihat hasil pengukuran biasanya dinyatakan dengan nilai pasti dan atau nilai signifikannya, angka pastinya, plus minus angka taksiran atau nilai ketidakpastiannya. Oke, di sini X sama dengan X0 plus minus delta X. Ini format untuk menulis hasil pengukuran tunggal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian melakukan hasil pengukuran dengan hasilnya itu misalnya diperoleh hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong itu 2,53 misal. Berarti cara menulisnya adalah X sama dengan 2,53 plus minus delta X itu adalah nilai besar ketidakpastiannya. Kayak gimana cara menghitung besar ketidakpastiannya? Nah, besar ketidakpastian untuk pengukuran tunggal biasanya ditentukan dengan setengah dari nilai skala terkecil alat ukurnya. Tadi kita menggunakan alat ukurnya jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong berapa? Ya, betul. Skala terkecilnya adalah 0,01 sentimeter. Nah, karena ini untuk mencari delta X itu perlu dikali setengah, berarti 0,01 ini kita kalikan dengan setengah. Sehingga diperoleh besar ketidakpastiannya 0,005 sentimeter. Oke, kemudian kita tuliskan di sini 0,005. Oke. Kemudian kita tuliskan satuannya, boleh ini kita kasih tanda kurung ya.
Oke. Sini kita tulis satuannya, sentimeter. Nah, kita lihat di sini. Apakah angka di belakang komanya sudah sama? Oke, lihat di sini. Untuk besar ketidakpastiannya, ada 3 angka di belakang koma. Tapi untuk hasil pengukurannya hanya ada 2 angka. Nah, untuk menyatakan hasil pengukurannya harus disesuaikan dengan jumlah desimal pada besar ketidakpastiannya. Kalau di sini ada 2, berarti kita perlu tambah 1. Kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Nah, jadi cara menulis hasil pengukurannya adalah 2,530 plus minus 0,005 dalam satuan sentimeter. Itu adalah cara menuliskan hasil pengukuran tunggal. Bu, bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berulang? Oke, kita lihat di sini. Untuk pengukuran berulang, sama ya, hasil pengukurannya dinyatakan dengan nilai pasti atau nilai signifikannya plus minus nilai taksiran atau nilai ketidakpastiannya. X sama dengan X bar. Oke, ini ada X bar. Ini ada barnya ya. X bar plus minus delta X. Bu, X bar itu apa? X bar itu adalah nilai rata-rata. Nah, kalau nilai rata-rata berarti nilai semua datanya dibagi jumlah datanya. Jadi ini data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga karena kita mengukurnya lebih dari 1 kali. Ya. Oke, ingat, kalau misalnya pengukuran tunggal dilakukannya hanya 1 kali, tapi untuk pengukuran berulang mengukurnya itu lebih dari 1 kali. Nah, sehingga kita memperoleh banyak data. Nah, kita harus perlu cari nilai rata-ratanya dulu. Sama seperti dalam menghitung rata di matematika, yaitu banyaknya data ditambah penjumlahan sigma dari jumlah datanya dibagi dengan banyaknya percobaan. Misalnya di sini nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian untuk menghitung besar ketidakpastiannya gimana, Bu? Nah, di sini ada rumus delta X sama dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat atau data ke N-nya kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan. Sama satu lagi, sigma XI, artinya datanya kita jumlahkan dulu, baru kita kuadratkan. Dibagi dengan N-1, di mana N adalah jumlah banyaknya data. Oke. Kita lanjut. Kemudian di sini ada ketidakpastian relatif. Nah, tadi kalau untuk pengukuran tunggal namanya ketidakpastian mutlak. Tapi untuk pengukuran berulang namanya ketidakpastian relatif. Nah, banyaknya angka penting yang dilaporkan pada hasil pengukuran dilihat dari besarnya nilai ketidakpastian relatif. Nah, sama seperti tadi ya, kalau nilai ketidakpastian relatifnya diperoleh 3 angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya pun harus dinyatakan dalam 3 angka di belakang koma. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, Bu, untuk menghitung ketidakpastian relatif apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah delta X dibagi dengan X bar dikali 100
dikali 100%. Bu, delta X itu apa? Delta X adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku yang sudah tadi dihitung. Nah, untuk mencari simpangan baku, ini nilainya. Ini rumus untuk mencari simpangan baku. Oke. Kemudian dibagi dengan X bar. X bar tadi apa? Nilai reratanya dikalikan dengan 100%. Nah, berarti untuk ketidakpastian relatif dinyatakannya dalam bentuk per persen. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada ketelitian, ketepatan, dan ketepatan hasil pengukuran. Nah, coba lihat di sini ada 2 buah gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Manakah yang lebih presisi dan lebih akurat dari kedua gambar berikut? Nah, kira-kira mana yang presisi, mana yang akurat? Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata gambar pertama itu menunjukkan nilai dari ketelitian atau nilai presisinya. Lihat, ini menunjukkan gambar yang presisi itu seperti ini. Nah, kalau yang akurat itu tepat sasaran. Nah, kalau teliti itu meskipun kita melakukan percobaannya berkali-kali, hasilnya hampir sama. Lihat, di sini ada 4 kali percobaan. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini. Semuanya hampir sama. Tapi kalau tepat, itu benar-benar pas. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan presisi dan akurasi? Oke, lihat di sini. Ketelitian merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Nah, jadi nilai yang seharusnya tadi kan di tengah, tapi meskipun dicoba berulang kali itu hampir mendekati. Dan hasilnya relatif sama. Ketelitian itu atau presisi ini berhubungan dengan ketidakpastian relatif. Jadi semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, makin besar ketelitian pengukuran tersebut. Jadi kebalikannya ya, kalau semakin kecil ketidakpastian relatifnya, artinya kemungkinan salahnya semakin kecil, maka ketelitiannya semakin besar. Jadi makin teliti. Nah, nilai ketelitian pengukuran dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya ini untuk mencari ketelitian 100% dikurangi dari nilai ketidakpastian relatifnya. Ya. Ini dalam bentuk persen. Kemudian ada ketepatan. Nah, ketepatan itu nama lainnya adalah akurasi. Tepat artinya pas dengan sasaran, dengan tujuan. Nah, ketepatan menyatakan nilai yang sesuai, ya kan, betul? Nilai yang sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Ketepatan berhubungan dengan ketidakpastian mutlak. Makin kecil hasil ketidakpastian mutlaknya, makin besar ketepatan dalam pengukurannya. Jadi ketidakpastian itu menunjukkan kesalahan relatifnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk ketepatan, rumus untuk mencari nilai ketepatan adalah 1 dikurang delta X per X bar. Ya, 1 dikurang delta X per X bar, di mana delta X adalah nilai ketidakpastian mutlak ya. Dan X bar adalah nilai rata. Oke, nilai ratanya.
Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Ini untuk pengukuran apa berarti nih? Berulang. Kenapa berulang, Bu? Karena datanya ada lebih dari satu. Hasil pengukuran lebar kertas HVS yang dilakukan secara berulang, di sini sudah ada ya, yaitu 21, 20,7, 20,8, 21,1, dan 20,9. Lalu bagaimana untuk menuliskan laporan hasil pengukurannya? Oke, perhatikan di sini ya. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Bu, apa yang ditulis? Yang ditulis adalah XI. XI adalah datanya. Dan XI kuadrat. Nanti datanya kita kuadratkan. Oke, kita tulis dulu datanya tadi yang pertama 21. Kita tulis di sini ya, 21. Kemudian 20,7. Kita tulis lagi data keduanya 20,7. Data ketiganya 20,8 kita tulis, dan seterusnya sampai banyaknya data. Karena di sini datanya ada 5, berarti sampai 5 data. Nah, setelah selesai, kemudian kita jumlahkan semuanya, tulis hasilnya di bawah sebagai nilai sigma XI. Ya. Ternyata ini kalau dijumlah semua hasilnya 104,5. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita kuadratkan data yang sudah kita peroleh tadi. Oke, 21 dikuadratkan jadi 441. 20,7 kalau dikuadratkan hasilnya menjadi 428,49 dan seterusnya sampai data terakhir atau data kelima. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita buat jumlahnya. Jumlah dari sigma XI kuadrat. Ternyata kalau dijumlahkan itu hasilnya 2184,15. Sudah? Ini langkah pertama tadi ya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita harus mencari nilai rata. Oke, nilai rata itu rumusnya tadi sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI adalah jumlah, ya. Ini jumlah data. Oke, ini jumlah datanya. Dibagi N itu adalah banyaknya data atau banyaknya percobaannya. Oke. Dibagi dengan banyak percobaan. Oke. Oke, kita lihat di dalam data. Berapa jumlah datanya? Tadi kita sudah menghitung. Jumlah datanya yaitu 104,5. Kemudian kita masukkan ke sini. Banyaknya percobaannya ada berapa? Ada 5 banyaknya percobaan. Kita masukkan di sini. 104,5 dibagi 5 ternyata hasilnya 20,9. Jangan lupa satuannya dalam sentimeter. Nih ya, di sini semuanya dalam sentimeter. Oke, jadi ratanya adalah 20,9 sentimeter. Kemudian setelah itu langkah keempat, tadi langkah pertama kita tulis datanya, langkah kedua kita kuadratkan, langkah ketiga kita mencari rata.
Langkah keempat yaitu kita mencari simpangan baku atau nilai delta X-nya. Delta X sama dengan 1/n akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N min 1. 1/n, oke kita tulis 1/n. N-nya tadi berapa? N itu banyaknya percobaan. Tadi ada 5 kali percobaan, maka kita tulis di sini 5. Akar dari N-nya 5, sigma XI kuadrat. Berarti sigma XI yang dikuadratkan. Nah, ini kan tadi sigma XI kuadrat 2184,5 dikurang dengan sigma XI yang dikuadratkan jumlah datanya, kemudian dikuadratkan jumlah datanya tadi 104,5. Kita kuadratkan nanti. Oke, kemudian ada N min 1. N tadi banyaknya data 5. Oke, kita tulis di sini 5. Dikurang 1. Oke, jadinya 1/5 akar dari. Ini kita kalikan 5 dikali 2184,15. Hasilnya ternyata 10.920,75. Dikurang dengan ini 104,5 kita kuadratkan. Hasilnya ternyata 10.920,25. Kemudian dibagi dengan 5 dikurang 1 hasilnya 4. Ya. Kemudian kita tulis ulang lagi 1/5 akar dari, kita hitung 10.920,75 dikurang 10.920,25 ternyata hasilnya 0,5. Oke, 0,5 dibagi dengan 4. 0,5 dibagi 4, kemudian dicari akarnya, ditarik akarnya. Ternyata diperoleh hasilnya 0,35,35 3.535. Kemudian tinggal dibagi 5. Ternyata hasilnya 0,07. Nah, sehingga nilai ketidakpastian relatifnya tadi kan rumusnya X. Delta X per X bar dikali 100%. Nah, berarti delta X-nya tadi udah didapatkan ya. 0,0707 dibagi dengan X barnya atau nilai ratanya 20,9. Kemudian dikali 100%. 0,0707 dibagi 20,9 dikali 100, ternyata hasilnya 0,338. Hasilnya masih dalam bentuk persen. Nah, oleh karena ketidakpastian relatifnya mendekati 1%, ya 0,3 itu mendekati 1 kan, angka penting dilaporkan berjumlah 3 angka penting. Oke, di sini ada 3 angka penting. Jadi lebar kertas yang diukur adalah 20,9 plus minus 0,1. Oke, ini Bu, kenapa sih kok jadi 0? Kenapa jadi 0,1? Ya, 0,1 itu tadi ini diperoleh dari 0,338 itu hampir mendekati 1%. Nah, jadi kita tulisnya cukup 0,1 sentimeter. Nah, ini 3 angka penting. Ya.
Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan berdiskusi lewat grup diskusi ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Me paps, jou, 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 jou. Me paps, ach, как вкусно, ням-ням-ням.